Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita berdua di sini dan kita mau ngobrolin sesuatu yang kita sama masing-masing kita tuh nggak tahu. Wah, Betul. kita mau apa nih? Yuk untuk itu perkenalan dulu dong. Pagi aja gue Juan ya. Dan Nama lengkapnya siapa dong? nama lengkap gue Imron Juanda biasa. Panggil Juan ya? Iya, tapi gue kalau dengar nama-nama Imron nih gue nggak enak nih. Biasanya tuh kalau orang-orang bercanda, Imron gue bangun nih. Apa emang Imron? Itu Itu Imron ke situ? Iya. Oh iya? Iya beneran sumpah. Banyak banget kayak Kadang Imron kata dia, Imron lu bangun enggak? Gua di samping gua tuh orang ngomong. gue baru tahu. Biasa kan Potong. Johnny, Iya, gitu-gitu. Imron ada emang dia? Imron, makanya. kata Serius dia. lu? Iya, udahlah, Banyak teman-teman banget enggak ya. usah dipikirin itu. Panggil aja Juan ya. Juan. Oke. Ini Kalau nama gue Ali Lalahi. Ya udah tahu lah ya, paling biasanya Ali sih. Ali. Lalahi itu apa sih? Gue juga nggak tahu. Nah itu tuh menarik, sampai sejauh ini gue sampai umur gue segini ya, gue nggak tahu lalahi itu apa. Ada yang mengartikan, Tapi bukan ini kan, bukan dari suku atau apa namanya kebudayaan. bukan gitu. sih. Gue sampai gue nanya bokap gue, kan yang ngasih bokap ya nama lalahi. Apa sih emang? Udah banyak yang nanya nih ke gue, dan dulu gue nggak pernah mempermasalahan lalahi itu, nggak pernah. Tapi menurut gua unik ya, karena langka gitu. Nah ada juga yang berpendapat itu dari nama-nama Medan, Batak, karena si lalahi Sumatera. marga. Kalau di Batak Medan itu marga. Kalau setahu gua si lalahi baru marga. Kalau gua nggak ada si-nya, itu lalahi doang. Oke, guys, ini kita di sini berdua bukan ngomongin nama ya. Nama gua siapa, nama dia siapa, ada lah nama. Angka baiknya emang harus perkenalan biar tahu lah ya, biar kenal gitu. Iya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Asik. Emang berlaku sih Kak. Pepatah orang dulu tuh sampai sekarang emang bener ya, sampai berlaku gitu. Bener banget. Makanya itu di sini tuh gua ngebuat video ini tuh untuk men-sharing pengalaman pribadi gue ya, terutama ya. Ya walaupun nggak penting-penting banget nih buat teman-teman di sono, atau kita bukan siapa-siapa, kita cuman orang biasa yang punya pengalaman juga lah. Nggak harus orang-orang gede, orang besar. Mungkin tuh lebih menarik gitu ya pengalamannya diceritakan kayak youtuber besar gitu, kan kayak apalah, orang-orang besar diceritain pengalamannya itu menarik. Oke. Karena kita orang biasa, kita pun juga orang biasa kayak kita. Gua sama Juan, lulu pada mungkin yang nonton, syukur-syukur ada yang nonton. Nanti pasti setiap orang masing-masing kita punya pengalaman masing-masing lah ya. Tapi lu nyadar gak sih di zaman milenial kayak gini ya, sistem pertemanan itu sangat berbeda gitu sama sistem pertemanan dulu gitu ya kan. Misalkan kayak tahun 2010. Iya. Ya, sebelum digitalisasi meluas gitu ya. Betul. Gue ngerasain banget sih itu perbedaan sih, jauh Juan, jauh banget ya? Menurut gue jauh. Kalau menurut gue jauh guys. Kalau buat penonton nih, kalau misalkan ada di umur-umur yang tahun 90-an boleh komen ya kan. Gimana pengalamannya? Boleh dong ceritain perbedaan pergaulan di zaman kita tuh yang 90-an, ya. 2000 lah, mentok 2000-an 2000 lah ya. 2000-an lah ya. 2001 ke atas juga boleh komen gimana perbedaan pengalaman lu. Pasti kan dalam sisi pertemanan juga sangat mempengaruhi ya. Banget sih menurut gua. Di zaman gua dulu ya, kalau gua ya, boleh tahu lu 90-an juga? Gua 90-an ya. Masih walaupun gua kecil guys, walaupun gua kecil ya, tapi tua. Gua 92 gua. Waduh, disebutin loh. 92 gua guys. Jarang yang tahu loh 92. Gua masih 90-an, gua 95. Beda berapa tahun? Masih segenerasi lah. Generasi 90-an lah ya kan. Nanti ya kurang lebih masih pergaulan 90-an sampai 2000 itu masih beda-beda tipis, masih mengalami lah ya. Cuman pas beradaptasi di milenial ini nih, terkadang pikiran gue tuh membawa flashback gitu. Selalu membuat perbandingan ya kan, di zaman sekarang sama di zaman dulu. Apa perbandingan apa? Pergaulan atau apa? Contoh gini guys, lu pernah kan kita kucuk datang ke rumah temen. Kalau zaman gue dulu ya, nongkrong zaman gue dulu, cuk panggil lah inisial A, Arif ya kan. Dia keluar tuh, ngobrol biasa gitu kan, ngopi ya kan.
Nah sekarang ketika di zaman milenial kayak gini nih, gua ke rumah si Arif bisa kucuk Arif sibuk gadget bro, bentar ya bro bentar ya, HP-nya miring guys, padahal gua mau ngomong sesuatu yang penting. Terkadang sangat disayangkan tuh pertemanan zaman sekarang tuh menurut gue ya miskomunikasi. Miskom ya. Miskom. Iya. Kayak dulu temen lewat atau saling sapa, menyapa. Jadi ya. kalau kayak sekarang kayak acu tak acu nggak sih maksudnya? Jadi hilang harmonisnya tuh hilang ya. Sibuk dengan dunia masing-masing sekarang ya. Tapi gini guys, gue punya pengalaman yang menarik di masa umur gue sekitar SMA-an lah. Berarti lo tamat SMA? Tuh SMA. Setelah SMA. Lu punya pengalaman apa pahit? Pokoknya pahit, manis kayak nano lah. Kurang lebih ya. Gimana? Boleh diceritain? Mungkin pasti yang anak-anak 90-an nih yang seletingan sama gua nih pasti tahu lah. Jadi pergaulan gua tuh dulu kalau dibilang Badung sih ya standar lah. Kalau dibilang standar Badung. Kalau dibilang di atasnya maksudnya Badung banget enggak. Dibilang enggak Badung. Badung. Ya sama dengan Badung juga sih ya kan. Pada umumnya lah ya. Cuman apa menurut gue di zaman sekarang tuh perbandingannya gua sama zaman dulu tuh lebih positif sekarang pergaulannya. Karena bisa menutup sifat bete-nya tuh lewat digital ya, apa handphone ya. Kalau gua kan dulu gua dulu HP canggih di tahun 2010 lah. 2010 2011 tuh BB aja udah keren ya kan. Udah gitu kan cuman fasilitasnya yang ada kan paling Facebook emang udah kawakan kan. Facebook waktu itu familiar banget ya, apa paling atas lah ya Facebook waktu itu ya. Saking senangnya ya ke warnet cuman buat nanya lu di mana ya, padahal rumah gua langkah. Lu di mana saking pengen trennya. Cuman sekarang pas kesini gua merasa tuh teman gua satu-satu mental. Ada satu kejadian nih guys. Di tahun ya pokoknya gua setelah gua lulus ya. Lulus apa? SMP, SMA lah ya. SMA di sekitar berarti kan 17 tahun ya kan. Nah, di saat puber itulah. Ya, gue mau ceritain nih kepada lu nih ya. Waktu itu kan gue aktivitasnya biasalah kalau zaman anak-anak 90-an ya. Seletingan sama temen gue yang nonton juga pasti tahu lah. Di zaman itu tuh Juan kayak gimana dulu tahu lah ya. Pasti pagi buat malam buat pagi. Iya, kebalik. Dan gue mikir tuh dan zaman dulu. Tapi kayak kalau masalah kebalik pagi buat malam buat pagi sekarang juga masih kan ya. Kalau ya cuman kan bedanya dia paling beda kegiatannya aja kegiatan ya mungkin ya. Kalau sekarang mabar. Kalau sekarang mabar sih ya. Cuman dulu apa? Kalau gue dulu nongkrong pinggir jalan. Nongkrong aja gitu ngobrol aja gitu. Gue yang paling gue seru tuh saat gue tuh ketika gue malam minggu nih kan rame tuh. Itu bukan ajang buat nampilin cewek ya kan. Ada lah beberapa temen gua cabe-cabean bawa satu nih ya kan. Wah di geng di barbar lah. Itu parah, serem banget. Nah ketika waktu itu kan gua waktu itu kerja ya, cuman penghasilan gua kan nggak banyak ya kan. Paling lo udah tamat SMA langsung kerja? Gua langsung kerja lah. Gua kerja jadi belum ada kepikiran buat ya. Kuliah paling belum ada ke situ. Gua lah pikiran gua masih nge-play gitu kan. Nah ketika itu waktu malam minggu tuh rame tuh kumpulan. Nih sorry nih gua potong menarik nih. Tamat SMA langsung kerja kan? Gue langsung kerja, soalnya kan. Lo ingat kerja pertama kali lo pas lulus SMA apa? Pekerjaan pertama kali yang lo kerjain, yang lo menghasilkan duit sendiri? Pertama kali kalau nggak salah, gue inget pertama kali gue kerja di salah satu pabrik. Gue jadi buruh. Pabrik itu ya dibilang ya gaji masih 25, gue masih inget 25 ribu sehari. Nah di situ gue ya enggak gue berambisi tuh gue nggak kaget karena dunia kerja seperti ini ya. Dan di sini gue nggak ngebahas dunia kerjanya ya. Nah di sini kenapa gue memilih untuk kerja cepat apa aja dan nggak mikirin karir juga. Salahnya gue di situ. Gue dapet duit. Senang. Nah buat malam minggu bisa nongkrong. Itu dia. Itu aja pemikiran pada waktu itu. Dapat duit buat malam minggu, buat senang-senang, buat happy. Nggak ada tujuan buat ini tuh, buat tabung buat kuliah, buat apa, nabung sedikit buat beli apa, enggak ada. Penting dapat duit buat malam minggu. Buat malam minggu, mabok pasti. Buat mabok sampai pagi, gila lu. Nah, terus sama SMA lu kerja di pabrik. Lu masih ingat berapa lama? Pas itu 3 bulan apa sampai tahunan? Gue masih dibilang tuh gue masih mencari jati diri ya.
gue tuh nggak pernah bertahan lama gitu. Jadi Paling ibarat lama? tuh gue nggak pernah konsisten sama diri gue sendiri. 3 bulan lah gue cabut, nyari lagi. Itu lu Cuman cabut apa lu dikeluarin? gue cabut lah. Oh, lu cabut. Gue cabut karena gue mikirnya yaudah gue temen gue kerja sini ada nggak tempat lu lowongan? Ada, Iya. yaudah. Pengen kebersamaan, pengen dekat-dekat sama teman iya. aja gitu Nah, ya. kuncinya gue kerja di situ bukan karena nominal juga, supaya kan kalau kan gua waktu itu kan gua kerja mingguan tuh pasti gajinya tuh. Yeah. Malam minggu gua nggak langsung pulang, langsung nongkrong, langsung mabok guys. Gila, itu gua cuma ngincer itu doang. Anak-anak sekarang jangan ditiru deh yang kayak gitu, nggak bagus. Mendingan kalian di rumah main HP, main ML udah dapet. Gila dah. Lagi juga kan zaman dulu tuh kalau gue pikir-pikir tuh masih patroli tuh yang 86 keliling tuh jarang gitu. Jarang. Kalau sekarang kan kita keluar dikit aja, Mas mau kemana Mas, boleh dipikir sebentar, ya kan. Lebih ketat berarti ya. Lebih ketat ya, bisa dibilang dunia hitam lah guys ya. Zaman lu remaja belum terlalu ini ya, aparat gitu, masih belum masa terlalu bodoh. ketat ya, belum terlalu ketat gitu masih. Kalau sekarang udah ketat banget. Sekarang udah ketat. Kalau gua keluar malam nih ya, apa gua isi bensin, apa gua ambil duit ke ATM. Tapi sih biasanya tuh nongkrongnya nggak seperti kayak dulu lagi gitu. Cuman yang sangat gua disayangkan pengalaman gua dulu, kalau gua inget-inget sekarang tuh gua cukup prihatin sama diri gua sendiri gitu. Kenapa tuh? Ya karena tanpa nggak disengaja, kenapa gue selalu buang-buang waktu muda gue gitu, dengan gue memilih jalan yang dunia hitam gitu. Dalam arti itu maksudnya dunia hitam tuh ya udahlah, yang tiap hari maunya ngeplay aja ya kan, hingga akhirnya tuh pada satu titik gue tersadar di usia kurang lebih 19 tahun ya. Berarti cepet dong termasuknya lu tersadar, maksudnya. Nah, di sini ada yang menarik nih. Nah, yang akan gue ceritain ke lu nih. Jadi kan setelah gue lulus SMK ya kan, lu SMK 17 tahun ya, SMK gue. Nah, lu lulus umur 17 tahun. 17 tahun. 2 tahun tuh masa kelam. Nah, 19 tahun lu mulai tersadar pelan-pelan. Menurut gue nih ya, lu tersadar di 2 tahun masa kelam lu tuh, menurut gue sih, gue pribadi ngerasa cepet loh lu tersadarnya. Cuman gue mikir sangat disayangkan ketika posisi gue di sekarang ini. Kan ada pepatah mengatakan apa yang kau tanam di masa sekarang akan kau nikmati di masa mendatang. Nah, di sini bro, masalahnya ketika itu gue nggak membangun karir, gue nggak pikirin masa depan gue hanya memikirin masa kelam gue, hingga akhirnya tuh gue masuk ke permasalahan yang baru. Setelah lu tersadar dari dunia kelam lu tadi, lu mau coba bangun dunia baru lu, terus lu masih mandet tuh gini guys. Ketika gue memikirkan dan gue memutuskan di usia gue 19 tahun untuk udah gue capek, nge-play terus gue capek, hingga akhirnya gue memutuskan untuk ngelaut. Itu bagian dari, mungkin kalau misalkan anak-anak sekarang bagian dari rehabilitas ya. Lo biasa kan program rehabilitasi itu dari keluarga, dari aparat pun masih, lu nggak gue tangkap segala macam, gue ada wadah buat rehabilitas nih berapa lama. Kalau lu nggak, lu milih rehabilitas lu sendiri ngelaut. Iya, dalam arti tuh gue ngelaut tuh maksud tujuan gue ngelaut itu gue menyendiri. Gue dalam arti ya udah, walaupun gue belum bisa berhenti total, setidaknya gue harus ngejauhin aja dulu. Berarti lu titik puncak lu buat pengen berhenti tuh emang dari diri lu sendiri ya? Emang lu udah capek. Gue udah capek karena gue lu ngambil langkah buat ngelaut tuh, masuk lu mau rehabilitas dengan cara lu sendiri. Nah, dengan cara gue jadi ngerehabilitasnya dengan cara gue ngelaut. Nah, di laut, ketika gue di laut, nah di situ semua karma gue yang di dunia flying tadi ya kan, gue nge-fly, gue kerjanya nggak jelas, jadi malam ke pagi ke malam di laut gue ngerasain guys. Di situ mungkin karmanya kali ya, lebih gak enak daripada yang gue bayangin sebelumnya. Plan yang gue rencanain, apa ya, nih menurut gue aja ya, jarang-jarang umur 19 tahun memilih buat ke laut gitu loh. Mungkin ya ada ya pengennya, walaupun lu udah
ngelalui masa kelam lu itu lu udah pengen ngerubah dunia baru lu, gue nyari kerjaan lah, entah di bengkel, entah di bantu-bantu orang nyuci piring di rumah makan Padang gitu, atau emang dia nyari gue gunain ijazah SMA itu gue ngelamar lah. Ya, nah lu sendiri gitu. Lu milih ke laut gitu loh, yang jarang orang mikirnya tuh pasti denger, weh gue udah lama nih kerja di kapal segala macam, gue ajak lu mau ke laut, mau nggak lu? Itu aja yang orang ngajak dengan nominal yang lu dapat nantinya lumayan besar, masih mikir-mikir gitu loh. Kan resiko ya. Gue ke laut, gue nggak bisa pulang, gue nggak bisa ketemu keluarga, pulang sekali berapa tahun, terus juga di daratan sebentar. Nah, lu sendiri lu milih ke laut apa? Apa jadi, motivasi lu? Lu mutusin buat ke laut gitu, nggak ada kerjaan lain apa yang masih di darat nih yang buat lu cari apa gimana? Jadi gini nih, di sini gue akan berbagi pengalaman gue ke teman-teman semua ya. Motivasi gue ke laut, satu, gue menghindari dunia kelam ya. Yang gue maksud dunia kelam, pasti penonton bertanya-tanya dong. Gue juga kalau lu ngomong dunia kelam, gue punya dunia kelam. Iya, nah di sini gue jelasin dunia kelam gue, di titik terbesar gue di situ adalah hal-hal terburuk gitu ya. Dalam arti tuh gue benar-benar lu ngerasa paling hina, paling wah lu buruk banget lah. Gue bukan sekedar lebih dari seorang pemabuk, seorang pemakai ya kan, bandel ke cewek-cewek, pokoknya lu semua lah, pokoknya jelek-jelek gue semua. Nah di situ gue memutuskan, gue nggak pernah memikirkan resiko, karena di usia gue masih muda kali ya, gue nggak mikirin, yang penting gue jauh aja dulu. Meskipun pas ketika gue memutuskan di laut, ketika pas lepas tali tuh, pas di laut, gue kan perpisahan sama keluarga gue ya, gue di situ merasa anjir, bener nggak sih ini keputusan gue yang gue ambil ya? Oh, lo masih mikir itu pas udah di situ? Iya, lo masih mikir ini beneran. Jadi ada satu tindak keraguan gitu ya kan? Lo masih ada keraguan sedikit. Cuman gitu yang nge-push hati gue itu yang tadi lo pengen ya dunia kelam gue pengen dulu gitu kan, menghilangkan ya mungkin gini gitu sih ya, kalau menurut gue lo emang bener lo mau berubah, lo mau terlepas dari dunia kelam lu itu. Kalau lu masih di darat juga, walaupun lu nggak ini, mungkin temen lu nyamperin, walaupun kerja lu sekarang lu kan tinggal di Jakarta Barat, mungkin lu kerja Jakarta Timur, Jakarta Selatan yang lumayan jauh dari Jakarta Barat, tetap aja, weh lu libur nggak nih? Masih ada kata-kata itu ya. Jadi kalau lu ke laut, siapa yang mau ngajakin lu, boy? Gila, lu mau nyamperin dia ke laut? Tapi gua ke laut, gue di situ gue ngajak orang ya. Lu nggak sendiri berarti? Gue ngajak teman sejalan gue yang tadinya pada saat juga. Itu iya sama, dia sejalan sama gue di dunia film. Dalam arti itu satu tongkrongan gue. Nah dia doang yang mau gue ajak ke laut, ya kan? Ketika gue diajak ke laut, gue asiknya pertama apa ya kan? Diajar bon-bonan ya kan, dikasih duit, dikasih segala macem ya kan. Nah di situ gue menikmati hari terakhir di mana gue pesta. Seperti kayak narkoba, mabuk-mabukan. Pestanya masih di darat apa udah? Pestanya pas di kayak semacam apa sih namanya, kalau sebelum berangkat tuh di isolasi gitu, di tempat mes gitu. Di tempat mes. Jadi sebelum berangkat dulu dikumpulin gitu. Dulu semua di suatu tempat, besoknya baru mau berangkat. Dikumpulin. Nah, gue mengasihkan diri untuk, kan gue dapet duit tuh, gue yang terakhir kalinya tuh gue pesta gede-gedean tuh, gue berdua sama teman gue tuh. Ini Wan, kan berarti lo mulai mengenal dunia kelam lo itu dari kapan itu? Dari pas SMK 1, biasanya umur berapa sih? 13 tahun ya? 13 tahun, 14 tahun ya? Ya kurang lebih segitulah. Sampai gue belajar ngerokok aja pas SMK. Karena tuh gue dari kecil itu kuat, ngaji agamanya tuh kuat ya. Oh berarti lo dari MTS macamnya gitu ya, enggak SMP berarti? Iya, jadi gue SMP-nya tuh di MTS gitu, di SMK. Pas ke SMK-nya ya udah bukan madrasah lagi. Nah, makanya dari situ tuh gue kenal sama orang-orang baru, mulailah di situ lah. Oke, berarti kurang lebih lu memulai dunia kelam itu dari kelas 1 SMK sampai lu lulus SMA sampai lu kerja di pabrik pun masih 2 tahun. Masih 2 tahun, berarti kurang lebih lu dunia kelam lu itu 3 tambah 2 5 tahun 5 tahun. Yang kurang sebelum lebih, lu memutuskan buat ke laut itu 5 tahun ya jaraknya ya.
pokoknya 5 tahun tuh gue jor-joran di dunia hitam. Dunia kelam lu. Nah, ini menarik nih sekarang. Oke lah, itu tadi sedikit pengalaman kelam lu lah ya. Sekarang lu udah memutuskan buat ke laut gitu. Nah, gue sekarang mau ngebahas kehidupan lu di laut, kehidupan orang-orang laut lah. Kehidupan di laut tuh kayak gimana sih? Itu menarik tuh kayak. Gini, teman-teman yang harus teman-teman tahu tuh, di laut itu dibilang enak, dibilang enggak ya enggak. Cuman kalau menurut gue pribadi, enak. Kalau enaknya, jadi kita kerja nggak kerja tetap dibayar, hak kita tetap ada. Jadi kan dalam 1 bulan kan 30 hari. Nah, kalau perbandingan gue pas kerja di pabrik kan hari libur gue nggak digaji dong, ya kan, karena sistemnya harian. Nah, di laut juga gue dapetnya harian, cuman 30 hari tuh full gue digaji, mau kerja dibayar, atau enggak. Nah, tetapi yang gak enaknya gini teman-teman, kerjanya gimana tuh kerjanya? Gimana kerjanya? Gue masih mikirin gue masih mikirin tuh kerja di laut tuh kayak gimana ya. Lu bayangin deh teman-teman deh, lu bisa nggak bayangin ketika lu dijajah di satu sel. sorry gue potong. Ini bukan kapal yang ini ya teman-teman ya, kapal yang gede yang kayak kapal feri itu bukan ya? Bukan. Lu kapalnya itu kapal fiber, ada tuh di pelabuhan. Kalau misalkan ini kapal fiber, kalau yang nggak tahu fiber nanti ada lah ya gambarnya. Sama kapal kayu, kapal gue masih kayu. Oh, kapal kayu. Semuanya kayu. Kayu semuanya terbuat dari kayu. Bisa dibilang kayu dan fiber. Fasilitasnya nggak begitu komplit berarti ya? Nggak begitu komplit. Beda halnya dengan kapal feri yang gede-gede tuh dia memang apa ya, dengan kapal besi dia baja ya. Fasilitas di dalam dan yang bekerja situ mungkin sejahtera dan makmur, fasilitasnya ada segala macem gitu ya. Bedanya tuh ya kalau kapal luar negeri walaupun masih sama tujuannya visi misinya, cuman dia kapalnya kapal besi. Nah, bedanya di gua waktu itu kapalnya kapal kayu. Kapal kayu. Lu bayangin, gua kata ya teman-teman nih, ketika gua kerja di laut, enggak full di tengah laut aja. Enggak full di samudra aja. Tetapi ada waktunya misalkan dari darat-darat tempat pelabuhan terdekat, negara-negara lain. Enggak. Lu full sama 1 tahun kontrak. 1 tahun kontrak tuh full di laut. Full di laut. Lu ngapain aja? Ya itu nyari ikan lah. Dapat enggak ikannya? Alhamdulillah sih misinya tembus ya, selesai ya. Ikannya ada yang segede dari lu, ada mungkin? Coba teman-teman ya, nanti gua masih ada di memori gua masih ada lah foto-foto di laut ya sebagian ya. Karena waktu itu gua di laut tuh gua punya HP BlackBerry. Oh, udah megang BlackBerry. Nah, kan tahu sendiri kan BlackBerry ya pada zaman itu bagus kan. Tapi kalau pas dilihat sekarang kan pasti burak kan. Nah, itu nanti gua kasih lah foto-fotonya kayak apa. Yang enggak enaknya pas ketika kerja tidak terikat sama namanya waktu. Contoh, ketika gua buang pancing, misalkan taruhlah patokan jam 8. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi buang pancing sebanyak 4 jam. 4 jam. Berarti 4 jam itu gue di satu kapal itu gue ada 12 orang. 12 orang. Itu udah termasuk kepala kapten atau mandor? Kapten ya sebutnya sama kapten. Ya, sebutnya kapten. 13 sama mandor. 12 sama kapten. Iya, mewakil kapten. Nah, sisanya berarti isi kapal lo yang enggak terlalu besar itu 12 ya? 12. Nah, jadi dibagi dua. Dibagi dua ya 2 jam pas buang pancing. Buang umpan lah sebutannya ya, buang umpan. Kalau pelaut mah, yang pelaut pasti tahu, buang umpan 2 jam. Nah, di sesi 1 sama sesi 2 tuh. Nah, yang sesi 2 istirahat dulu. Nah, yang sesi 1 buang lah tuh, ya kan? Selama 2 jam. Setelah itu selesai, enggak dapat gimana? Jadi kan buang pancing dulu nanti. 2 jam setelah itu baru lihat angkat gitu apa gimana sih? Jadi dijedain gitu. 2 jam buang pancing, sesi 1 selesai. Gua gilir dong sesi 2 dong, 2 jam juga. Nah, setelah itu kapal berhenti. Gue disuruh istirahat sama kapten 1 jam. Setelah itu baru tarik pancing. Nah, ketika gue istirahat dong, udahlah. Gue masih happy tuh di situ, ya kan? Gue masih happy, masih senang karena 1 perbekalan gue banyak, ya kan? Cuman yang gue pikirin ya itu aja.
di luar ekspektasi gue setelah itu ya, setelah ketika gue mau angkat pancing. Jadi 1 jam itu gue istirahat ya kan. Tapi di berarti setelah habis ngelempar buang pancing itu kita istirahat sembari nunggu ikan makan atau gimana ya, kali ya. Istilahnya kayak gitu kalau di darat ya. Sejam lu istirahat nungguin ya, yang lain ada yang tidur. Kalau yang pelaut pengalaman pasti dia memanfaatkan waktunya tidur. Tapi gue yang enggak, gue bercanda-bercanda, gue main HP, gue nyetel musik ya kan. Gue main apa yang ada di HP gue. Nah, ketika kapten menginstruksikan angkat pancing, bangun ya kan. Kita angkat kan. Kamar gue di bawah berdekatan dengan mesin. Oke, pas gue buka jendela, gue naik ke atas, hujan gila. Gue mikir, gue dalam hati tuh masih mikir, yes, hujan ya nggak ngangkat pancing. Setidaknya tertunda sampai hujan berhenti, ya kan. Oh, yang lain pada di depan, pada ke depan gitu ya kan. Gue sampai ditegur, woi, lu ngapain di sini? Oh no, angkat pancing, lu bantuin, lu kerja nggak? Lu sini kalau nggak kerja ngapain? Hujan. Soalnya gue bener-bener dalam hati gue seumur hidup gue pada saat itu tuh gue nggak pernah ngerasain kerja sambil hujan-hujanan. Ya mungkin kalau tukang ojek mah pasti kan setidaknya nggak neduh lah ya. Neduh ya kan. Nggak pakai jas hujan. Pakai jas hujan. Nah, di laut juga ini dikasih jas hujan, cuman kan ombak, kita masih dihajar sama air ombak. Setidaknya ibaratnya tuh kerja sambil basah-basahan. Dia tetap mau hujan mau apa, angkat pancingan angkat aja. Angkat gitu pancingan, mau ada geledek, mau ada petir, ombak tingginya 3 meter 5 meter, tetap kalau instruksi kapten kerja ya kerja. Nah, terus kalau kan udah lempar pancingan pakai umpan tadi ya. Nah, suruh kapten angkat pancingan, angkat. Nah, kalau ada yang dapat ada yang enggak dong dari setiap pancingan. Nah, itu gimana tuh kalau reaksi kapten? Kan gue nggak tahu nih ya, mau dapat nih, nggak dapat, terus gimana tuh kalau dari kaptennya sendiri? Kalau kaptennya biasanya ketika lu pernah nggak sih yang nggak dapat gitu pancingan lu habis sering. Ketika justru yang kagak dapat tuh gue seneng. Kok seneng? Kerjaannya kagak ada. Jadi tuh ketika gua kalau dibilang itu ABK ya. Ketika ABK kerja di kapal, angkat pancing, itu udah bukan urusan itu kapten tuh tidur. Udah. Nah, diganti sama wakilnya. Jadi tuh sistem mancingnya tuh kapal jalan, pancing tarik. Ada mesin. Karena cabut. Nah, ketika berat itu baru di situ kapal berhenti. Nah, diperiksa ikan apa enggak. Ini dapat enggak nih gitu. Ini dapat enggak nih. Kalau enteng enggak dapat. Ya udah jalan terus. Gulung jalan terus, bablas. Nah, enaknya kalau misalkan enggak ada ikan, gue sih senengnya apa? Karena tetap dibayar. Bukannya, gue dapat enggak nih pancingan? Enggak ya, enggak ada mikir. Karena gue dapat ikan karena ya. Gue bukan mancing sebenarnya, cuman gue bingung. Teman-teman, kenapa gue sampai ke laut? Ya karena keinginan gue terlalu besar untuk mengasingkan diri kali ya. Nah, balik lagi nih, ketika gue kerja di laut, ada suatu hal kejadian yang gak enak banget. Oke, apa itu? Ombak. Lu bayangin, ketika di samudra terjadi badai, ombak. Lu pernah bayangin gak? Kapal di bawah, air di atas. Udah kayak film-film ya. Gue sampai nggak percaya. Lu ngerasain itu? Gue ngerasain itu. Apa yang anjir nih? Apa dalam hati lu, apa yang pikiran lu waktu itu apa? Dalam hati itu gue ngucap. Gue langsung flashback ke kejadian-kejadian yang nggak pernah gue analisa gitu kelakuan gue. Nah, mungkin gue berpikir di laut itu ya udahlah, kalau memang ini umur sisa terakhir gue, karena terus kapal tenggelam, gue ikhlas. Ya kan, gue ikhlas. Tapi ini ada nggak sih dari kapten atau dari wakil gitu? Nanti ya kalau kita ada ombak setinggi apapun, kalian jangan panik, tetap aja bekerja, tetap cari ikan terus. Sama ada nggak sih aba-aba kayak gitu dari kapten? Emang lu dilepas aja, lu ya kayak lu tadi tuh, lu sebelumnya lu ngeliat ombak di atas kapal itu ada aba-aba nggak, atau ada pemberitahuan
nanti kita di tengah laut atau di jalur sini nanti ombaknya besar nih, apa ada pemberitahuan sebelumnya nggak ke lu atau ke yang lain-lain biar lu nggak kaget gitu? Biasa sih informasi yang didapat dari kapten tuh dari orang darat. Dia selalu komunikasi lewat, nggak tahu dah tuh namanya, dia bisa komunikasi sama padahal HP gue juga kan nggak ada sinyal, cuman dia nggak tahu deh. Pokoknya teman-teman yang tahu tuh si kapten bisa komunikasi sama orang kantor, orang darat tuh pakai apa gue nggak tahu. Oh, berarti kalau tahu, badai tulis aja komen. Potensi badai besar Dikasih tahu apa segala sama macam dia. itu dari orang darat yang Dari mantau, orang bukan darat. kita yang di laut bakal tahu segini-segini ombak nanti enggak. Cuman gue nggak pernah dengar ada instruksi kapten 2 hari lagi bakal ada badai. Terus iya. ketika kita buang pancing nanti 2 jam kemudian ada badai. Enggak, dia selalu menyembunyikan itu. Oh, informasi-informasi yang Nah, ABK-nya selalu dikasih kejutan. Kejutannya seperti itu. Iya, kejutan kerja sambil ngeliat ombak 5 meter, 10 meter, kapal di bawah, air di atas. Gue mikir itu kalau tumpah ke kapal lo gimana, cuy? Wah, habis semua lo itu. Nah, di situ tercipta jati diri gue ya. Di situ mulai tercipta. Gue berpikir sedalam-dalamnya bahwa selalu kan lo perdana tuh ngeliat ombak di atas kapal lo ya. Iya. Terus lo ngeliat sekitar lo nggak sih? Kan ada berapa ABK lainnya. Lo lihat nggak sih mereka? Wah, ini mereka panik atau biasanya apa? Lo yang panik sendiri apa? Gue yang panik sendiri. Yang lain lo perhatiin nggak? Biasa aja. Yang lain gue perhatiin ya biasa aja. Karena mungkin mereka itu mereka itu udah pengalaman di laut dan udah terbiasa. Dia tuh seneng. Udah biasa ngeliat ombak-ombak tinggi gitu. Iya, dia udah biasa. Senang malah. Dijadiin kayak kita main tuh kayak komedi ombak. Iya kan. Jadi selama di kapal tuh kita nggak bisa tegak berdiri. Kuda-kuda harus sigap tuh, kita goyang dikit jatuh. Belum lagi kalau yang mabuk laut. Gila sih, itu pengalaman gokil sih menurut gua. Nah, sekitar 1 bulan, 3 bulan lah gue mulai bisa beradaptasi. Ya, gue udah bisa beradaptasi sama keadaan di laut. Dari mulai tidur nggak bisa diem, goyang-goyang, kejedot kanan, kejedot kiri, kerja hujan-hujanan, kerja petir-petiran, angin-angin gedean, kepanasan, ya kan. Jadi sistem kerja di laut tuh gue kagetnya di situ, guys, nggak enak di situ. Selama berarti lu kurang lebih baru bisa beradaptasi di dunia pekerjaan di laut itu, di kapal itu 3 bulan ya. Lu baru mulai. Gue udah mulai nggak kena mental, nggak panik. Kalau awal-awal gue panik. Kalau kata anak-anak sekarang panik nggak ya, panik. Cuman setelah 3 bulan ya ombak, angin, hujan itu gue jadiin sahabat. Gue jadiin temen. Berarti banyak pembelajaran hidup juga ya di laut ya. Kalau buat orang yang berpikir itu ada makna pembelajaran hidup di situ. Benar-benar alam itu emang ya, kita nggak boleh neko-neko apa yang pernah kita lakukan. Pasti alam akan ngasih teguran. Dan pada akhirnya emang kita harus bersahabat dengan alam ya. Nggak bisa kita ngedahuluin alam, kita sok tahu dengan alam, nggak bisa ditebak lah ya. Bisa ditebak. Karena sifatnya alam itu kalau kita sopan, kita akan dijaga. Kalau kita sembrono, semena-mena, kita merasa sombong. Ya, alam akan mempertunjukkan aslinya. Besar alam tuh semana gitu ya. Lu belum ada apa-apanya. Banyak kejadian. Gue cerita diceritain dari kapten, wakil, sama BK pengalaman lainnya. Tenggelam kapalnya. Tenggelam. Meskipun itu kapal di radar misalkan samudra itu dia ada teman-temannya. Cuman terlambat karena saking jauhnya gitu. Tenggelam hingga akhirnya tuh ya yang dibawa, yang diinformasikan sama pihak kantor pengelola itu ya hanya namanya aja, jasad. Iya, udah jasadnya nggak ketemu. Nah, cerita tragisnya seperti itu. Ketika itu akibat kita nggak sopan ke alam. Ya mungkin sebelumnya kali, mungkin dia sebelum ini bawa cewek, seks bebas di situ kali ya. Mungkin alam murka gitu, marah gitu ya kan. Nah, kita juga di situ kebanyakan kan di laut itu tuh bukannya munafik ya, kebanyakan tuh tempat pelarian gitu. Jadi tempat pelarian apa yang dia perbuat di darat, misalkan dia dia misalnya TO karena dia bandar narkoba ya kan. Nah, dia mengasingkannya di laut dengan beberapa periode gitu, waktu setahun kan lumayan tuh.
Nah, ini sih. Tadi lu kan niat pertama lu ngelaut bukan buat bekerja atau buat apa. Berarti niat lu pertama tadi itu buat ngerehabilitasi dengan cara lu sendiri. Dengan cara gue sendiri. Ngelaut. Nah, laut. Apa dampaknya atau yang lu rasain? Ada kemajuan nggak dengan lu udah ngelaut? Ada sih kemajuan. Kemajuan gue awal ya, pertama gue ngelawan semua. Lu ngerasa berhasil? Gue udah di laut, gue udah lumayan agak jauh nih dari dunia gue yang dulu gitu. Ya paling ya gue ngerasa ya badan gue gemukan gitu. Ya sekarang kurus lagi sih. Gemukan karena di sana tuh nggak pernah mabuk, gue nggak pernah narkoba lagi. Itu benar-benar steril ya? Iya steril, nggak pernah ngeganja. Udah gue nggak pernah mabuk minum lagi. Ya seharian gue tuh kerja makan, udah gitu makan seadanya. Padahal kan gue orangnya ya kalau bisa dibilang mah najal orangnya lah. Milih juga. Milih. Ya bayangin aja. Mau gimana mau milih ya? Iya daripada nggak makan, kalau mau milih-milih. Udah gitu goyang-goyang, puyeng ya kan. Nah di situ gue mulai berpikir bahwasannya tuh orang hidup harus menghargai waktunya. Dalam porsi waktu nggak boleh sedikit pun membuang waktu yang dia miliki saat ini. Jangan disia-siakan gitu kan. Nah yang kedua selalu menghargai lah orang tua, karena ketika kita jauh dari orang tua pasti hal yang pertama kita rindukan adalah orang tua. Kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua. Nah di situ juga gue merasa gue merenungkan diri gue. Selama ini gue udah nggak bohongin orang tua gue. Entah gue mainin anak cewek orang ya kan. Gue seenaknya sama perempuan. Gue narkoba ya kan. Gue minum tanpa orang tua gue tahu. Nah di sini gue mulai menemukan jati diri gue nih. Setelah ini gue bisa memutuskan ke sesuatu hal yang gue bisa minimalis nih tingkat apa namanya tingkat kebadungan gue, kenakalan gitu lah ya kan. Di situ keren. Nah jadi kalau menurut gue teman-teman yang mungkin tidak bisa terlepas dari dunia hitam atau nggak bisa terlepas dari narkoba atau suka minum, gaya hidupnya terlalu hitam ya kan, selalu tinggi gitu, saran gue kalian harus memilih cara kalian, karena cara sendiri ya. Cara emang sendiri nggak bisa dipaksain ya. Nggak bisa, walaupun orang tua bilang lu tiap hari begini, tiap hari begitu, nih lu gua pesantrenin, nih lu gua inin, tetap nggak bisa ya. Dia kejiwaannya dia akan ngeberontak kalau dia tidak didasari dari pemikiran si orang tersebut. Jadi menurut saran gua, kalau misalkan lu mau benar-benar berhenti atau lu mau benar-benar berubah, membuat hidup lu lebih cerah, membuat hidup lu lebih berwarna, lu pasti bisa menemukan cara yang untuk mengasingkan. Dalam bahasa gua, versi gua yang mengasingkan untuk bisa lu rehabilitas diri lu sendiri dari dengan cara lu sendiri, pergaulan lu yang hitam itu. Pasti jawabannya akan ada di diri kita sendiri. Nih buat teman-teman yang pernah punya pengalaman pahit, terus dampaknya gimana, terus teman-teman pernah ngerasain mungkin apa? Banyak juga kali lah ya yang. Terus teman-teman sudah berusaha buat ngelawan itu tapi nggak bisa, silakan kita sharing bareng di bawah. Betul ya. Berbagi pengalaman lah ya, yang tadi gue bilang awal tadi tuh, orang kecil seperti kita, lu juga yang nonton, karena kita punya pengalaman masing-masing kok, yang bukan harus juga sih, yang ya mungkin biar orang lain juga mendengarkan itu, setiap pengalaman orang tuh pasti ada dampak positifnya. Nggak harus orang-orang besar yang punya pengalaman yang harus kita petik, orang-orang biasa kayak kita juga pengalamannya jauh lebih menarik juga kalau buat menurut gue. Nah, pokoknya pas setelah itu ya udah, setelah 3 bulan gue beradaptasi ya gue kerja seperti biasa. Pada akhirnya lu ini nggak memenuhi kontrak lu 1 tahun itu apa? Alhamdulillah gue memenuhi 1 tahun pas lu di 1 tahun ya? tanpa sakit tanpa sakit gue. Yang lain-lain walaupun gue kerja di tiban hujan, di tiban panas, di tiban geledek, petir, badai itu selama perjalanan 1 trip gue di laut tuh gue tanpa sakit. Yang lain gaji gue full. Jadi yang lain ada aja yang sakit. Ada yang sakit, jadi sehari 2 hari. Jadi kalau masuk pembukuan ya dia kita kerja, dia tidur di kamar gitu. Oh, masih
boleh sakit berarti di kapal. Boleh. Gua nggak tahu tuh dia sakit-sakitan, sakit bohongan apa sakit beneran. Berarti masih boleh sakit ya? Iya, saking lelahnya gitu. Oh iya, gue belum ceritain nih jam kerjanya. Jam kerja pas narik pancing di laut itu nggak terikat waktu. Maksud gue gini, ketika misalkan gue jam 8, nah jam 10 gue tarik pancing dong, jam 11-an ya, jam 10, jam 11. Itu bisa ketemu jam 11 besok lagi. Ya karena dia nunggu ikannya makan dulu kali, bro. Enggak, bukannya gitu juga. Karena apa? Kendala yang terjadi banyak di luar ekspektasi kita. Entah benangnya kusut, entah ikan yang terlalu gede. Gue pernah dapetin ikan yang semobil apa tuh Honda Jazz yang kecil itu. Anjir, yang bio yang brio iya, tahu. Pari. Lu pernah dapet itu? Pari sama kura-kura ada yang gede. Tapi kan itu bukan target, ya udah kita lepasin aja. Pari juga bukan target lu? Bukan target gua. Gua target gua tuna. Oh, tuna. Tuna pada saat itu gua target gua tuna. Terus dilepasin lagi? Iya, dilepasin lagi. Nah, pas ketika berat nih ya kan. Ketika gua dapet pari yang segede brio itu, berat nih. Orang-orang udah siap tempur nih ya kan. Setrum. Ngebrontak. Tarikannya gila. Berarti ada serunya juga ya? Ada serunya tuh. Setelah ikan parinya itu kesetrum, lemas dong ya kan. Orang tegangannya tinggi. Ketika ditarik di luar ekspektasi, anjir. Oke, ini terakhir mungkin ya. Lu udah melalui setahun lah di laut. Pada akhirnya lu mendarat lagi nih. Mungkin ada pesan-pesan lu selama di laut, atau keluh kesah lu, atau circle pertemanan di laut kebersamanya tuh, kalau bisa diceritain sedikit ya. Kalau menurut gue pribadi dari pengalaman yang udah gue dapet ya, menurut gue lu selalu menghargai orang manapun yang tidak lu kenal, karena status sosial tidak membedakan derajat manusia. Dalam arti entah dia miskin, entah dia orang kaya, entah dia sifatnya penyombong, tetap lu selalu mengistimewakan orang tersebut. Karena tidak ada salahnya kita selalu bersosialisasi dengan tujuan yang baik, agar apa yang kita dapatkan di masa depan itu akan berbuah pada apa yang udah kita lakukan di masa sebelumnya, di masa lalu. Nah, satu lagi, ketika lu sudah memantapkan diri lu untuk di satu zona atau di satu titik yang merasa lu udah enak, nyaman. Nah, ketika godaan datang, menurut gua lu lawan godaan itu. Karena belum tentu ketika lu ambil godaan itu lebih enak dari sebelumnya. Makanya menurut gua lu harus menghargai profesi lu, apapun itu. Bidang lu cintai pekerjaan lu. Gua yakin apapun profesinya itu akan ada kesuksesan yang bisa lu dapetin di situ. Keren. Berarti intinya apapun itu menghargain itu ya, menghargain segala sesuatu lah ya. Iya, jadi itu bagian dari proses perubahan gua lah ya kan. Jadi proses perubahan gua tuh seperti itu, hingga akhirnya tuh gua dapet jati diri gitu yang selama ini gua nggak dapet di darat. Ya walaupun rintangannya gila men. Parah sih, gua aja pikiran gua nyampe. Gua kalau nyebur tenggelam udah gua mau minta tolong sama siapa. Ya kan, kalau emang ajal gue ada di situ ya udah ikhlas. Gue cuman bisa ngeratapin foto gue di Facebook. Iya. Foto sama nama. Nama. Iya, tinggal nama. Mungkin itu ya teman-teman, sedikit pengalaman dari Juan tadi nih. Mungkin kalau ada yang tertarik berlanjut nih ceritanya, kan tadi dari dia lulus SMK ya, SMK 2 tahun kelamnya, bener puncak kelamnya, terus dia memutuskan ke laut. Nah, cerita di laut, nah kan dia 1 tahun doang nih di laut. Nah, next di daratnya kan akan ada cerita selanjutnya. Kita belum tahu lagi nih, dia di darat masih kayak yang dulu. Apa dia udah mulai berubah? Cerita setelah gue di darat, setelah gue ke laut ya. Nah, tuh, menarik tuh. Makanya komen teman-teman kalau masih mau dengerin pengalaman Juan nih, atau tapi gini teman-teman, jangan cerita kelam gue aja yang gue ceritain nih, lu mau denger cerita kelam dia juga kan nih. Makanya terus saksikan, jangan di skip ya, biar nggak salah paham. Kita di sini mah berbagi pengalaman aja ya, pengalaman ya
rakyat kecil lah. Rakyat kecil ya. Ntar next ada bintang tamu lagi. Bintang tamu lagi yang nggak kalah menarik pengalamannya. Pengalaman apa aja lah, mungkin teman-teman ada komen aja pengalaman ini nih menarik nih, di komen aja ya. Barangkali di salah satu teman-teman ada yang punya pengalaman yang dahsyat, yang lebih dahsyat dari gua, dari dia nih. Betul. Boleh. Ya jadi pengalaman kita itu biar didengar banyak orang lah gitu. Nanti bisa dipetik pasti. Tujuan maksudnya gua sertakan di linknya dah. Kalau kalian ingin mau berbagi juga kan. Thank you. Oke guys, segitu aja. Buat teman-teman terima kasih, dan yang baru join thank you ya kan. Yang belum join silakan ditonton sampai habis. Kita berdua pamit undur diri. Gue Juan, gue Ali. Bye bye. Assalamualaikum.